kita yang pertama adalah keutamaannya. Ya, di antara keutamaan memandikan jenazah, mawasal musliman, maka tamahu alaih, ghufrallahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah dan dia menyembunyikan aibnya. Jadi kewajibannya menyembunyikan aib, nggak boleh ngomongin aib dari mayat tersebut kepada yang lain. Maka berjanjikan baginya ampunan 40 kali. Ada hadis lain yang meriwayatkan ghufrallahu arba'ina kabiratan. Allah mengampuni 40 dosa besar, akan tapi itu riwayatnya didhaifkan oleh Allah. Kemudian man hafara, barang siapa yang menggalikan kubur dan menutupinya, ajaru alaihi ka ajri maskanin askanu ilaihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggalikan kubur kemudian menutupinya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti orang yang memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Seandainya menggali kubur itu tahu hadis ini, dia menjadi orang yang sangat beruntung. Ya, dia lebih beruntung dari orang-orang yang memiliki rumah yang sangat banyak. Dia mendapatkan pahala seorang memberikan rumah kepada dia sampai hari dia kiamat. Man kafana, barang siapa yang mengkafani seorang muslim, maka Allah akan memberikan dia pakaian min sunusin wa istamraqul jannah, dari sutra yang tipis, yang lembut, dan sutra yang tebal dari surga. Jadi yang pertama ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan. Dan juga yang perlu diingat, hendaknya orang yang banyak memulasa jenazah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini makanya Rasulullah mengatakan kepada kita, aksiru dzikru hadimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur seluruh kelezatan. Harusnya orang yang banyak memulasa jenazah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jangan sampai banyak memulasa jenazah, makin hatinya makin keras, nggak ingat dengan kematian. Makanya Syekh Abdul Rahman Al-Ghais dalam kitabnya At-Tajhiz fi Jannah fi Ahkam Jannah, kalau tidak salah, beliau memberikan sebuah masukan kepada kita, ya, orang yang mengurus jenazah. Kalau itu diamanahi untuk mengurus jenazah, maka pilih dari keluarganya orang-orang yang memiliki tanda-tanda kesolehan pada dirinya. Kalau aku disuruh satu keluarga, atau lihat keluarga yang mana orang yang memiliki tanda-tanda kesolehan, minta dia untuk membantu memandikan, memandikan makam mandi sampai menguburkan. Untuk apa? Supaya nanti dia yang akan mengurusi jenazah keluarganya. Jadi kita bukan menyediakan diri untuk tenaga, tidak, lebih kepada edukasi. Umur kita nggak banyak, umur kita sedikit, amal kita sedikit. Ya. Dan padahal yang kita butuhkan untuk sampai ke dalam surga Allah Ta'ala itu perjalanannya sangat jauh. Makanya kita akan mengalami amalu ila min salas, shadaqatin jariyatin wa ilmin yutafawwi wa waladin sholihin yadulahu. Di antara perkara yang akan membuat kita itu terus mendapatkan pahala meskipun kita mati, di antaranya ilmu ya bermanfaat. Itu yang kita butuhkan ketika kita sangat butuh dengan itu. Maka kita lebih kepada edukasi. Nah, kita latih ya dari keluarganya, lihat orang yang memiliki tanda-tanda kesolehan, ajak dia untuk membantu kita. Kemudian pilih juga orang yang memiliki tanda-tanda kefajiran pada dirinya. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ajak dia untuk membantu kita, atau supaya ketika dia melihat mayit dibolak-balikan ketika dimandikan, ketika dia dikafani, ketika dimasukkan ke dalam kubur, minta dia untuk masuk ke dalam kubur. Dan itu memberikan asar kepada hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada dia taufik untuk mau bertobat, berhenti dari kemaksiatan. Ya. Jadi ya, ketika kita memandikan, pertama ihtisab, minta pahala dari Allah Subhanahu. Tidak hanya sekedar kewajiban tetangga, kewajiban hanya sekedar kewajiban. Kita minta pahala dari Allah Subhanahu. Ihtisab hanya dari Allah Subhanahu. Kemudian kita niatkan untuk menyebarkan ilmu. Ya, sunnah ini mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Meskipun kita sudah meninggal,
orang-orang itu melakukan sesuai dengan petunjuk dari kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga harta yang terbaik adalah harta yang digunakan untuk berdakwah. Makanya harta yang terbaik adalah seorang siapa? Hartanya Abu Bakar. Semua kebaikan dari umat ini mari kira ya akan itu untuk berdakwah kan ya jadi ya diantaranya sebenarnya Marawi itu bagus ketika aku dipercaya pilih orang yang punya tanda-tanda kesolehan ini aja untuk membantu kita. Atau ada orang-orang yang memiliki tanda-tanda kemaksiatan, orang fajir ya, dan biasanya kita bisa mengetahui ciri-ciri itu saja. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita dipercaya ya, jangan cuma dipercaya kalau kita lakukan saja. Kita minta komitmen kepada keluarga. Kalau mereka percaya kepada kita, semua tata caranya itu nurut ke kita. Jangan sampai nanti di tengah ada pihak keluarga yang merasa lebih berhak untuk mengurusnya. Kemudian nanti dia akan protes di tengah jalan. Padahal situasi ini sudah terbuka. Dan aku jangan banyak berdebat. Ya. Karena situasi itu sedang sensitif. Maka minta kalau antum mempercayakan kepada kami, maka semua tata caranya adalah menurut cara kami. Kalau seandainya ada orang yang protes dari keluarga, maka itu adalah bagian antum untuk menyelesaikan. Ya mungkin ya semoga mudah-mudahan ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah mudahkan untuk memahaminya dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Karena orang yang bisa mengamalkan, semua orang bisa belajar. Tapi untuk mengamalkan itu perlu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebabnya ada pada diri antum. Ya karena hanya orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan untuk mengorbankan kenyamanannya, kebahagiaannya untuk kemudian dia mengurusi saudaranya. Karena ya itu antum akan teruji ketika itu maka diminta tengah malam tolong mandikan saya. Biasanya orang ya. Makanya siapa yang kalau berikan hidayah untuk bisa mengurusi mayit dia dapat orang-orang yang nah kami ada pada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.